ya. Terima kasih juga sudah menunggu karena baru selesai untuk rapat lain. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin paparkan nanti ya beberapa hal yang terkait dengan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim dalam konteksnya nanti ada kami sampaikan beberapa yang ingin di-highlight ya. Jadi ini kira-kira outline-nya. Jadi karena pangan ini menjadi penting ya, pangan dan air ini menjadi isu utama sebenarnya 3 ya yang menjadi prioritas nasional sesuai juga target RPJMN gitu ya. Jadi pangan, air dan energi, tapi dalam konteks ini nanti kita lebih pada kedua yang pertama. Jadi next slide mungkin bisa langsung saja. Jadi seperti kita udah ketahui bersama nih, dan kita harus yakini bahwa Indonesia itu termasuk negara yang rentan ya, atau rentan itu artinya ada risiko tinggi terkait dengan dampak perubahan iklim. Jadi ini hal yang bisa kita lihat secara nyata dikarenakan memang kita tuh banyak di lowland ya, jadi di dataran rendah dan juga kepulauan. Jadi nanti dampaknya bukan hanya dari aspek kekeringan atau dalam hal ini kita biasanya nyebutnya El Nino ya, lalu juga banjir ya, tapi juga ada dari dampak dari kenaikan muka air laut dan beberapa hal yang lain. Jadi ini kita memang nyata ya dampaknya dan kita harus percaya ini dan bisa dilihat gitu ya, kejadian-kejadian yang tadinya teratur sekarang lebih tidak teratur. Jadi misalkan dulu El Nino 4 tahunan, sekarang bisa 2 tahunan gitu ya. Jadi memang sistem pemantauannya itu yang juga harus dipercanggih untuk prediksi indeksnya gitu. Next slide ya. Nanti kaitannya dengan ini hanya menggambarkan saja bahwa dampak perubahan iklim ini khususnya terhadap sektor pangan global itu memang eksis. Jadi ada namanya global food basket di sini. Jadi ini yang disebut beberapa wilayah ya yang memang terdampak ya. Jadi dalam konteks adanya kelangkaan sumber daya air, karena kita nih kalau tidak ada air maka tidak ada kehidupan ya. Jadi air itu sangat penting ya untuk dan ini juga terdampak dengan perubahan iklim ya mengenai air ini. Nah, ini yang ingin kami highlight dan mungkin bencana hidromet juga teman-teman sudah tahu ya, kita cukup banyak dampaknya ke Indonesia. Oke, next. Nah ini terkait yang tadi saya sampaikan bahwa fenomena El Nino kalau kita di Indonesia biasanya itu ya kekeringan ya bentuknya gitu ya, kita lebih langka air terutama di beberapa wilayah ya, tidak seluruh Indonesia memang, tapi sebagian besar itu terdampak. Nanti ada datanya juga. Jadi di sini kaitannya dengan karena kita tuh sebenarnya dari aspek pertanian ya, ini pertanian, lahan pertanian itu tidak semua lahan sudah siap dengan irigasi. Jadi masih cukup banyak, mungkin sekitar 30% gitu ya, lahannya itu tergantung dengan air yang alami. Alam itu artinya curah hujan. Jadi ini yang bisa mempengaruhi ya, termasuk juga sebenarnya kalau yang sudah ada irigasi pun akan terdampak gitu, apalagi yang tidak ada irigasinya gitu ya. Jadi di sini dalam konteks El Nino ya, kalau kita lihat kekeringannya itu memang eksis di Indonesia dan cukup atau sangat berpengaruh kepada pertanian ya, dan ini salah satunya contoh di tahun 2023 gitu. Ini dari data BPS yang kita lihat adanya terjadi kemunduran tanam karena El Nino, karena rendahnya curah hujan. Kemudian next.
Dan ini juga kita tadi di depan saya sampaikan bahwa pentingnya sistem prediksi ya atau perakiraan yang selama ini sudah dijalankan oleh BMKG. Ya, jadi di sini juga sangat diperlukan ya, terutama dengan adanya perubahan iklim yang semakin dampaknya nyata. Ini sangat penting untuk antisipasi. Misalnya ini selalu ada informasi yang keluar dari BMKG mengenai perkiraan 3 bulanan gitu. Jadi ini mungkin kita perlu update ya, tapi ini kemarin kami sebagai contoh saja. Jadi waktu kita mungkin ada semua teman-teman di sini ada sebagian yang mengikuti ya bagaimana di sektor pertanian kita sudah bisa berjalan dengan lebih baik ya dengan koordinasi dan penyiapan tentunya hal-hal teknis yang dibutuhkan untuk antisipasi adanya perkiraan dampak dari bencana alam ini. Jadi sekarang kita surplus ya. Jadi Menteri Pertanian di bawah koordinasi Kemenko Pangan, kebetulan saya di situ, ini sudah bekerja sebagai teamwork dengan baik untuk bisa mengantisipasi informasi atas informasi yang kita peroleh dari BMKG. Jadi ini relevansinya ada dengan keilmuan kita ya, bagaimana pentingnya ilmu perakiraan yang dikeluarkan oleh BMKG ini untuk mengambil langkah-langkah kebijakan ya sebagai langkah antisipatif atau preventif agar produksi yang seharusnya bisa diperoleh tetap bisa di-achieve gitu. Ya, jadi itu kita lakukan. Jadi kalau dilihat di sini beberapa provinsi yang terdampak itu akan menjadi perhatian kami untuk lebih koordinatif ya dalam menyiapkan antisipasi atau upaya mitigasinya. Gitu. Next ya. Sekarang kita surplus nih, jadi panen padinya tetap bisa bahkan ini sekarang capaiannya tuh yang terbaik setelah sekitar 20 sekian tahun gitu. Pada bulan-bulan ini ya, kita sedang panen raya nih sampai bulan ini sampai bulan ini. Jadi ini sekali lagi ingin meng-highlight bahwa dampaknya itu penting perubahan iklim, namun kita karena dampaknya nyata maka kita perlu melakukan banyak upaya ya. Upaya-upaya yang dilakukan itu disebut aksi iklim. Nah, di aksi iklim inilah membutuhkan finance atau pembiayaan. Nah, di sini yang ada isu bahwa financing-nya masih terdapat gap antara yang dibutuhkan dengan yang sudah ada gitu. Jadi dibutuhkan inovasi pembiayaan karena kalau kita tidak melakukan ini maka tadi ya kerugian ekonominya akan besar dan upaya ini dibutuhkan untuk meminimalkan dari aspek kerugian ekonomi yang tentu berdampak ke bawah juga ya kepada petani, nelayan gitu ya. Ini inovatif finance yang juga sedang dikawal dalam konteks upaya-upaya atau aksi iklim. Next slide. Nah berikutnya ini saya, jadi memang ini sudah teman-teman sudah tahu juga nih. Jadi untuk penyediaan sumber pangan ya, yang perubahan iklim sudah menjadi satu concern dan sudah masuk perhatian juga dari di mana sebenarnya kaitannya upaya yang dilakukan itu juga perlunya ada teknologi dan SDM ya. Jadi di sini inovasi dan teknologi itu menjadi salah bagian dari solusi ya untuk bisa meminimalkan dampaknya ya. Okay, next. Saya rasa ini tadi salah satu isunya juga ada perubahan fungsi lahan ya, dan inilah yang kita juga sekarang mengupayakan tidak terjadi lagi. Jadi lebih kepada yang sudah kemarin terjadi karena ada perubahan fungsi lahan ke sawah, ya sekarang dijaga gitu. Jadi jaga untuk tidak lebih atau tidak bertambah gitu ya. Jadi perubahan fungsinya. Dan ini menjadi penting sekali gitu. Karena penurunan di Jawa nih terutama yang paling besar
cukup luas, dan ini dari 7,5 juta hektar, hampir 7,5 juta hektar, ini ada 79.000 hektar yang alih fungsi, dan ini yang kita tidak boleh biarkan gitu. Sekarang ada kebijakan kita atau regulasi baru yang mengarah untuk menyetop ini. Ya, next, mungkin bisa cepat aja, Tri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan produksinya. Jadi produksinya memang sekarang tahun ini bagus, walaupun tadi diprediksi ada beberapa provinsi yang terdampak ya dari perubahan iklim, tapi kita bisa mengantisipasinya. Jadi ini tidak ada hasilnya bagus, sehingga kita bisa swasembada ya, kita bisa swasembada beras pada akhir tahun ini. Coba next. Ini tidak lepas ya dari aksi dan regulasi. Nah, ini proses ini juga padat sains teknologi, karena proses perhitungan produksi padi tadi akurasinya kita sudah semakin baik dengan menggunakan namanya metodologi KSA, kerangka sampling area. Ini dikembangkan dulu metodenya oleh BPPT ya, dan statistik dan juga pertanian gitu. Dan ini teknologi juga nih, menggunakan teknologi remote sensing, pendekatannya statistik, modeling, dan ini yang sekarang digunakan untuk menghitung produksi padi dan menjadi informasi yang ada di BPS single data ya. Jadi satu data di BPS menggunakan teknologi ini, dan ini teknologinya sekali lagi nih pada teknologi. Nanti mungkin kalau ada diskusi kita bisa kembali ya. Tapi ini bagaimana kita menggunakan teknologi ya, sains dan teknologi untuk meningkatkan akurasi perhitungan produksi padi. Ya. Next. Nah, ini saya rasa ini tadi ya, jadi rangkaiannya. Jadi kita bisa menggunakan KSA itu dalam juga konteks perencanaan kebijakan yang lebih baik. Mungkin next aja, ini untuk pertaniannya cukup mungkin ya. Nah, berikutnya ini saya mau satu lagi yang ingin saya share kepada teman-teman semua di sini, mengenai kita tahu kalau di dalam perubahan iklim ada 5 sektor penting yang harus dijaga, sehingga upaya mitigasinya harus dikawal, karena ini sudah dikomitmenkan ya kepada global dalam yang kita sebut enhanced NDC. NDC itu adalah National Determined Contribution, di mana pemerintah Indonesia menjanjikan pengurangan emisi GRK dari 5 sektor ini ya, pertanian, energi, hulu, waste, jadi ada 5 sektor yang pengurangannya itu angkanya sudah diperjanjikan gitu di summit pada UNFCCC. Nah, di sini kita sekarang melihat komitmen yang existing di 41%. Jadi cukup besar ini kalau dilihat pengurangan emisinya ya. Jadi kalau yang 43 ini dengan dukungan internasional sekitar 1.100 million ton ya. Jadi ini kalau di Amerika dulu ya, waktu mereka ada komitmen tuh sekitar 2.000 pengurangan. Tapi sekarang mereka kan keluar dari Paris Agreement ya. Tapi sebagai komparasi bahwa angka ini cukup tinggi. Nah, di dalam sektor ini ada potensi yang belum masuk. Jadi salah satunya adalah bukan salah satu ini yang kita sedang dorong ya sejak mungkin 6 tahun yang lalu adalah sektor kelautan dan perikanan. Mereka ini punya potensi yang bisa dimasukkan nanti ke dalam targeted sektor. Jadi ini sedang diupayakan, mudah-mudahan tahun depan ya mereka siap, atau kita bersama, karena ini PEMRI ya, pemerintah Indonesia siap. Nah, ini blue carbon bisa menjadi bagian dari isinya sektor kelautan dan perikanan untuk masuk kepada targeted sektor.
Ini saya mau jelaskan blue carbon lebih detail ya ke belakang, ke setelah ini. Karena blue carbon ini sekarang banyak dibahas dan saya tahu juga di ITB menjadi satu perhatian ya. Blue carbon pernah ada workshop dan juga ada pusat perubahan iklim ya, yang dimana salah satu topik yang sedang ini kan juga dibahas di situ tentang blue carbon. Next ya. Jadi blue carbon bisa next ya. Ya. Jadi blue carbon ini merupakan sebentar ya. Suara saya kedengeran ya? Tadi Terdengar jelas Ibu. Jelas. ya? Terdengar Bu. Tiba-tiba ininya hilang. Sebentar. Tri bisa ke sini nggak, Tri? Oke. Ya, jadi di dalam blue carbon ini kita menyebutnya adalah bagian udah. Tadi kayak hilang tiba-tiba. Oke. Bagian dari nature based solution. Ya, kita tahunya itu jadi solusi berbasis alam. Nah, di dalamnya blue carbon ini terdiri dari bukan hanya mangrove saja, tapi ada juga seagrass, ya, ada juga di sini padang lamun, maksudnya ya, ada bakau, padang lamun, ada nanti bisa masuk seaweed juga, gitu ya. Jadi memang blue carbon ini kita lihat yang paling siap memang adalah mangrove. Kenapa siap tuh dalam konteks data. Jadi ini pertama kalau kita mau bicara tentang sektor targeted sektor itu harus datanya sudah bagus. Jadi di mangrove ini wali datanya KLHK ya. Jadi dulu itu KLHK, sekarang ini sedang dipersiapkan antara KLH dan atau kehutanan gitu untuk wali data mangrove. Nah, di sini mangrove ini kalau kita lihat secara global ya, ada potensi ini sekitar 14 sekian juta ya, 14 juta hektar. Nah, di Indonesia sendiri ini kan kita sekitar 3, sekian juta hektar ya. Jadi angkanya cukup besar gitu. Dan mangrove ini kalau kita lihat ya, kenapa ini larinya ke mangrove nih? Karena mangrove memang yang tadi saya sekali lagi yang sudah siap ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah ini, sebelah kiri ya, mangrove itu sebenarnya punya potensi menyerap karbonnya itu lebih banyak di bagian below surface namanya. Jadi ada 70% kira-kira, kalau 30% di atas, 70% di bawah. Nah, jadi ini merupakan bagian dari nature based solution, karena kalau kita lihat dia fungsinya ya juga selain fungsi dari bisa absorb menyerap karbon, emisi karbonnya ya yang juga besar gitu, sekitar bisa 5 kali mungkin dari forest tropical forest atau dari hutan biasa, karena dia ke bawah ya, jadi di akar, di sedimennya itu bisa tersimpan di situ tuh karbon-karbonnya. Nah, ini juga dia bisa sebagai pelindungan, jadi coastal protection di situ. Nah, dan selain itu juga bisa sebagai habitat, kaitannya dengan adanya habitat keanekaragaman hayati ya, yang ada di laut dan di darat di sekitar ekosistem mangrove itu cukup banyak. Jadi ada di habitat mangrove sendiri itu ada kalau kita lihat ada 48 spesies mangrove ya. Ini berdasarkan FAO. Tapi kalau turunannya sampai di turunan itu ada 200-an kira-kira spesies mangrove yang ada di Indonesia. Nah, ini juga bisa fungsinya sebagai ekoturisme, makanya kalau ada tes ya, kita payment ecosystem services itu di mangrove masuk di bagian situ selain coral reef ya. Jadi satu lagi memang dia tempat nursery juga. Jadi fungsinya ini cukup besar. Next ya. Jadi next bisa Mas. Next bisa Tri. Ya. Nah ini, jadi ini saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa
mangrove, pentingnya mangrove di coastal karena kita sebagai negara kepulauan. Jadi ini saya rasa nanti bisa dipelajari ya, tapi tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Mungkin next slide, kita langsung mau ke blue carbonnya nih. Nah, di sini peran untuk mangrove dalam perubahan iklim ini, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi bagaimana mangrove atau hutan forest ini bisa menjadi bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim ya, karena tadi emisi karbonnya, kemampuannya ya, dan juga kalau kita lihat ada target-target di Indonesia ya. Jadi untuk karena kita melihat penting dan kita mangrove-nya cukup besar 3,34 juta. Nah ini ada sebagian ya yang kritis, itu maksudnya adalah menjadi jarang ya. Jadi ekosistem densitasnya itu jarang dan kategorinya kita bisa padat, menengah, dan jarang. Nah yang jarang ini kita harus tingkatkan menjadi menengah atau density-nya menjadi padat sehingga nanti kemampuannya bisa optimal untuk konteks mitigasi perubahan iklim. Nah ini yang program-program kita juga ada di situ. Next ya, next. Nah ini yang saya mau sampaikan juga bahwa ini kan masuk kategori nature based solution. Di situ ada Indonesia posisinya dengan Brazil sama. Jadi kita menguasai atau memiliki ya, bukan menguasai, memiliki sekitar 15% dari nature based solution atau NBS-nya global. Ini Indonesia dengan Brazil sama. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kaitannya dengan karbon ya, karbon kredit. Di sini kita belum memanfaatkan secara optimal karena kalau di global trennya nature itu selalu nomor satu ya, yang setelah energi dan seterusnya. Nah di bawah kita lihat Indonesia yang posisinya tadi tinggi bersejajar dengan Brazil dalam konteks pemanfaatan nature based solution ya di dalam karbon kredit itu tidak masuk 10 besar. Jadi ini yang sedang kita upayakan, bagaimana nanti nature based solution dari resource kita ini bisa dimanfaatkan untuk karbon kredit sehingga kita bisa mendapatkan tambahan pembiayaan atau tambahan tadi kita lihat financing gap untuk climate action-nya tinggi, kita bisa mendapatkan tambahan pendanaan dari karbon kredit ya, yang kita Indonesia menyebutnya carbon pricing atau nilai ekonomi karbon, khususnya dari NBS ya. Itu yang sedang kita perjuangkan sekarang. Untuk itu kita ada pilot project yang harus dibuktikan metodologi. Yang paling penting nih kuncinya adalah metodologinya sudah siap. Ini yang next, coba. Mungkin next kita akan bahas beberapa slide terkait dengan nature based solution untuk mangrove, dan ini bicara di metodologi ya. Jadi kalau datanya sudah ada, potensi itu artinya sudah ada. Nah ini bicara kemudian pathway untuk mangrove di Indonesia ya. Jadi ini kita base database-nya tuh sudah ada. Kalau kita lihat yang paling besar ya di sini potensinya ada di Papua, kemudian ke South Sumatera, East Kalimantan, ada Bangka Belitung dan Riau. Jadi ini fokus area yang kita sedang kerjakan, dan di Kalimantan sebenarnya kita sedang membuat satu pilot project dan di sini yang kita fokuskan sebenarnya pengembangan metodologi. Mungkin next. Nah ini saya rasa ini tantangan ya, tantangan nanti kita sudah ketahui ya, ada beberapa tantangan, tekanan, dan kerusakan ekosistem mangrove. Sebagian mungkin teman-teman sudah tahu juga, dulu ada dibuat arang gitu ya, karena dia kalorinya tinggi. Nah sekarang ini kita sedang upayakan, lalu alih fungsi sudah upayakan juga, tidak ada lagi gitu ya, dan beberapa pengembangan urbanisasi juga kita sedang, pokoknya mangrove harus
dikembalikan atau dipertahankan dan dikembalikan fungsinya ya. Jadi ada beberapa site juga yang tadinya mangrove lalu alih fungsi, sekarang kita kembalikan menjadi silvofisheries. Jadi digabungkan antara petambak budidaya dengan mangrove. Next. Oke, masuk ke yang metodologi aja ya. Oh, ini petanya ya. Luas mangrove mungkin ini ya 3, oh udah naik nih sekarang yang baru 3,44. Jadi setiap tahun diperbaiki, diupdate gitu ya. Sebelumnya peta mangrove kita luasannya 3,34, sekarang menjadi 3,44 juta ya. Ini yang terbaru. Ini tahun 2024. Tadi saya sebut yang 2023 ya. Jadi ini ternyata bertambah dengan upaya-upaya tadi, luas mangrove kita bertambah ya. Jadi lumayan tuh. Dari 3,34 menjadi 3,44 juta ya. Ya, next. Nah, ini urgensi perlindungan dan pengelolaan mangrove. Jadi kita melakukan upaya-upaya tadi tentu melihat urgensinya ya. Jadi urgensi kita melakukan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan secara nasional cukup ambisius ya, yang lalu 600.000 hektar. Lalu kita sekarang menyesuaikan ya, karena kita lihat secara mangrove ini juga bergerak gitu ya, jadi bergerak tadi itu secara alami juga kalau kita perhatikan sekitarnya, maka karena dia ekosistem tentu akan berdampak juga kepada perbaikan ekosistem mangrove-nya gitu ya. Jadi ini urgensi rehabilitasi tadi saya rasa sudah disampaikan di depan ya. Tapi yang saya ingin highlight di sini adalah yang namanya rehabilitasi itu bukan hanya menanam, tapi juga konservasi merupakan bagian dari rehabilitasi. Jadi konservasi itu menjaga yang sudah baik itu dijaga untuk tetap baik. Itu bagian dari rehabilitasi. Jadi bukan hanya restore, hanya menanam yang jarang dibikin rapet ya, tapi juga yang sudah baik tadi dipertahankan. Nah, ini potensi nilai ekonomi rehabilitasi mangrove. Jadi dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Jadi ekonominya dampak positifnya pada masyarakat juga dihitung gitu. Ini jadi dari aspek pengelolaan mangrove-nya. Jadi next ya, mungkin nanti angka-angkanya kita bisa share ya. Tapi yang jelas salah satu yang saya mau gambarkan tadi, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa contoh ya di lapangan ini banyak. Mudah-mudahan di teman-teman nih ada yang mau nih mengambil atau interest untuk mengambil topik blue carbon. Karena misalnya aksi dari yang tadi saya sampaikan silvofisheries. Nah, jadi silvofisheries itu adalah kombinasi integrasi antara budidaya tambak ya dan mangrove. Nah, di sini budidaya itu ada waktunya jenuh. Jadi dengan di-combine dengan program mangrove, rehabilitasi mangrove, dia titik jenuhnya itu balik naik. Kalau jenuh kan turun ya, nah dia balik naik. Itu yang contoh ya, jadi yang tadi ada angka-angkanya tuh produksinya meningkat. Jadi produksi dari budidaya yang tadinya sudah mulai menurun dengan program mangrove ini dia bisa meningkat lagi. Nah, ini yang juga kemudian saya ingin sampaikan bahwa blue carbon itu perlu dijaga kualitasnya. Jadi karena nanti kita mau masukkan itu sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan dan perikanan, maka ini kita harus punya selain data, metodologi juga kita punya prinsip nih bagaimana blue carbon kita terutama yang sudah siap ya untuk bisa punya kualitas tinggi. Nah, ini tahapan-tahapan kuncinya. Jadi di sini ada tahapannya bagaimana untuk menjaga kualitas blue carbon ini ya. Coba next, oke, next. Next. Ya. Nah, yang juga penting adalah tadi untuk menjaga kualitas itu apa? Karena nanti pada waktu kita mengukur karbon yang kita sebut blue carbon kan harus ada angkanya, karbonnya gitu ya. Jadi
ada stok karbon yang ada di dalam mangrove itu gitu ya. Misalkan kita bicara mangrove. Nah, ini metodologi dan juga apa namanya pengukuran stok ini sudah ada nih panduannya. Jadi kalau tadi kita bahas bagaimana, nah ini sudah ada guidelines-nya. Kita mengikuti guidelines itu. Nah, sementara di Indonesia ini ya metode pengukuran kita juga mengembangkan. Jadi kita kan guidance yang guidelines yang diberikan oleh IPCC itu kita implementasikan di Indonesia ya, dan ini ada yang sudah mengembangkan Kaufman and Donato ini tahun 2012 sudah masuk SNI. Nah, ini yang harus ditemukan nanti antara jadi kita tuh harus punya standar yang disebut standar atau metode ya yang internasional. Karena kalau kita bicara carbon credit ini kita ingin sekarang arahnya juga bukan hanya domestik ya atau dalam negeri tapi juga luar negeri. Nah, ini yang terus ya Kementerian Teknis yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan terus mengembangkan metodologi untuk inventarisasi hutan nasional termasuk di dalamnya mangrove di situ ya. Jadi ini penjabaran, jadi artinya kok nanti ada teman-teman yang interest bisa dicek di referensi ini ya, sudah ada guidance-nya dan sudah ada metode yang diadop di Indonesia gitu ya. Coba next. Untuk pengukuran stoknya. Nah, di dalam pengukuran stok itu juga menggunakan teknologi. Nah, ini ada teknologi yang digunakan alat-alatnya. Nah, ini kita sekarang karena punya pilot project yang cukup besar ya, karena Kaltara satu provinsi ya kita pakai sebagai pilot project. Kita sudah siap nih untuk dengan peralatan-peralatannya. Jadi ada peralatan yang disebut flux gas and tower. Ini yang bisa mengukur nanti, dan terus ada juga untuk road surface evaluation table. Nah, ini juga kita ada, lalu multispectral drone kita juga sudah punya, soil auger ini juga harus ada, dan kelengkapan pendukung lainnya. Jadi untuk mengukur tadi sesuai guidelines yang ada di IPCC, itu kita perlu menggunakan alat-alat yang juga memenuhi standar dan akurasinya bagus gitu ya. Jadi harus dikalibrasi juga. Ini kita alat-alat ini baru, jadi nanti kalau ada yang mau meriset kita bisa bisa kerjasamakan gitu ya, artinya menjadi bagian dari program kita juga itu ya. Coba aja nanti kita bisa diskusikan. Karena ini arahnya memang sedang didorong ya untuk blue carbon ini. Kemudian next. Hanya sekarang kita fokusnya di Kalimantan dulu ya, karena di Jawa kan memang mangrove tadi kita lihat yang potensi tidak masuk gitu. Jadi paling ada di Papua, Kalimantan, Sumatera gitu. Jadi kalau kita lihat potensi-potensi yang besar. Nah, ini arahnya sekarang kita sedang mempersiapkan yang tadi pilot project itu dipersiapkan untuk carbon offset ya, untuk mitigasi perubahan iklim dari mangrove, itu yang sedang dilakukan. Jadi kalau offset ini maksudnya adalah kita punya carbon credit ya, yang tadi dihitung berapa karbon yang ada di ekosistem mangrove ya. Jadi itu yang nanti bisa diproses setelah proses tentunya validasi, verifikasi dengan metodologi yang terstandar gitu ya. Standarnya ini kalau kita mau luar negeri berarti standar internasional. Kalau dalam negeri berarti kita bisa menggunakan standar nasional gitu ya. Tapi sebagai pembanding harganya, value-nya, kualitasnya juga akan mengikuti nih gitu. Nah, ini akan bisa ditradingkan gitu ya, ditradingkan. Dan siapa pembelinya? Pembelinya adalah yang membutuhkan. Jadi dalam konteks ini kita bicara pembeli sukarela adalah industri-industri biasanya yang dia harus memenuhi target nantinya emission. Kalau setiap industri dia punya cap-nya, jadi batas di mana mereka bisa beremisi.
Nah, di luar itu kalau kelebihan dia bisa harus membeli untuk karena konsekuensi dia melebihi dari target. Jadi itu udah sebagai kewajiban si industri ini ya. Itu yang akhirnya berlaku tadi trading dari konteks namanya VCM, voluntary carbon trading ya. Dan biasanya di sini dengan menggunakan offset dari nature base. Next. Nah ini, jadi ini saya rasa kalau kita bicara kerangka di mangrove ya, kita bicara rehabilitasi mangrove nasional, ini sedang berjalan, masih sedang segera ya mudah-mudahan bisa segera punya PP-nya, peraturan pemerintahnya, tapi kita juga sudah punya Perpres, kita sudah punya Capmen ya, dan juga sudah punya SK gitu. Kira-kira ini dari frame kebijakannya ya. Jadi untuk rehabilitasi mangrove nasional, intinya kita harus menjaga dan meningkatkan kualitas dari mangrove kita sebagai bagian dari upaya kita aksi iklim kita. Next ya. Nah ini. Nah, jadi ini tadi skema pendanaan ya, saya rasa untuk rehabilitasi itu enggak kecil juga dana yang dibutuhkan gitu ya. Jadi cukup besar karena sebagai gambaran untuk 1 hektar sekarang bisa 40 juta untuk menanam dan memelihara. Kalau sebelumnya mangrove yang ditanam per hektar itu sekitar 22 juta. Nah, sekarang sudah ditingkatkan karena harus habis nanam harus dipelihara selama 2 tahun. Jadi itu ada cost-nya. Jadi itu yang menjamin juga tingkat tumbuhnya tinggi. Ya, kalau sebelumnya hanya ditanam tinggal gitu. Sekarang tanam pelihara 2 tahun. Jadi itu yang dananya cukup besar untuk kalau kita lihat tadi lahan yang jarangnya ya, sekarang sudah semakin berkurang juga, tapi masih mungkin sekitar 250.000 hektar yang perlu ditingkatkan ya gitu. Jadi itu yang sumbernya tidak hanya dari APBN tapi ada juga dari kerjasama internasional, ada dari CSR, ada dari kewajiban rehabilitasi DAS. Nah ini juga sumbernya. Jadi buat informasi teman-teman ya. Jadi ada peluang-peluang ini kita gunakan semuanya. Next. Sedikit lagi ya. Jadi ini salah satunya contoh program yang didukung dengan kerjasama dengan World Bank ya. Terus next saja. Ini contoh saja nih saya rasa. Next Mas. Nah ini juga ini yang menarik ya. Kita dengan UAE membangun inisiatif yang disebut Mangrove Alliance for Climate. Jadi ini adalah mengangkat isu pentingnya mangrove untuk climate secara global. Jadi inisiatif ini datang dari Indonesia dan UAE. Kita punya member sekarang mungkin berapa ya? Kayaknya sudah hampir 50 ya negara yang bergabung gitu. Terus bergerak terus soalnya ini angkanya. Nah, kita akan punya sekarang sudah akan segera dimulai konstruksinya namanya International Mangrove Research Center. Nah, ini ada di Bali. Nah, ini yang nanti bisa kita gunakan sebagai laboratorium dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, karena ini akan digunakan untuk mendukung MSC. Nah, karena ada di Indonesia dan ini desainnya orang Indonesia dan kita punya laboratorium alam juga yang besar, maka saya ingin juga nih mengundang semua teman-teman atau networknya kita manfaatkan bareng nih kalau udah jadi. Targetnya mungkin awal tahun depan ya sudah ada gitu. Nah, di sini internasional standar semuanya. Jadi ini kita akan ada bisa dimanfaatkan ya bersama. Next. Saya rasa next. Nah, ini contoh ini mungkin skip dulu nih karena ini baru ya. Tadi itu masih sedang berproses ya, tapi ini akan ada kegiatan-kegiatan nature nanti. Next. Dengan UAE semakin besar. Nah, ini juga kaitannya dengan NBCAP, jadi National Blue Carbon Action Partnership. Ini merupakan juga upaya ya untuk mendorong blue carbon ini bisa accelerate, bisa berkembang dengan cepat secara global. Jadi ini dukungannya dan ada value ekonominya. Ini yang mau diangkat dan peran serta dari stakeholder yang lain ya. Next. Saya rasa hampir selesai nih. Jadi ini kita siapkan juga tata kelola karena penting sekali tata kelola untuk koordinasi blue carbon di Indonesia ya. Jadi ada kementerian yang terlibat banyak.
kita harus ada koordinasi ya. Jadi ini di kami nanti di koordinator pangan ini karena mengkoordinasikan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi lead-nya. Next. Ya, saya rasa itu ya. Oke, ini metodologi tadi saya sudah ya. Jadi ada beberapa hal aja yang saya ingin highlight kembali ke teman-teman. Enggak, ini udah. Next aja, next. Nah, ini ingin highlight bahwa untuk perubahan iklim, ya, di mana ketahanan pangan itu menjadi target utama saat ini kita perlu mendorong atau mengoptimalkan pemanfaatan nature kita. Jadi nature based solution itu harus dioptimalkan. Ya, jadi salah satunya dengan atau melalui blue carbon. Jadi blue carbon yang menjadi apa namanya, karena ini potensinya besar dan belum, kita makanya mendorong menjadi hal yang sangat apa artinya dikawal bersama gitu ya. Nah, ini potensinya sudah ada, lalu riset R&D dan juga pengembangan metodologi dan juga perhitungan dalam hal perhitungan stok karbon terus sedang berkembang nih ya. Jadi sehingga ini sangat padat sains teknologi di sini. Dan juga dalam konteks JASLING atau jasa lingkungannya kita juga masih sedang dikembangkan khususnya untuk yang blue carbon. Dan satu lagi terakhir, saya rasa untuk pertanian ya kita juga perlu teknologi untuk meningkatkan tadi kaitannya dengan produktivitas atau produksi pangan kita tidak terbatas nantinya hanya kepada padi, beras, jagung ya. Tapi juga ke komoditi yang lain termasuk hortikultura yang kita ingin menerapkan sebenarnya smart. Dalam konteks smart itu pasti akan pada sains teknologi. Demikian Pak Joko dari saya untuk share atau ini perkembangan ya perubahan iklim, konteks utamanya tadi ke nature based solution di mana blue carbon menjadi kunci dan juga untuk mendapat atau mencapai target swasembada ini juga dibutuhkan sains teknologi dan metodologi yang lebih presisi serta teknologi smart ya yang bisa membantu meningkatkan upaya mitigasi kita agar dampak perubahan iklim bisa diminimalkan. Demikian. Saya kembalikan ke Pak Joko ya Pak Joko. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nani penjelasan yang sangat komprehensif. Kontribusi kita pada dunia khususnya mengatasi masalah perubahan iklim. Nah, Ibu punya waktu berapa menit lagi, Bu? Sebentar saya cek, ya. Sebentar saya cek. Karena ya mungkin 5 menit bisa, 5 menit. 5 menit ya. Ini kalau saya minta anak-anak untuk nanyain masih ada mungkin 10-20 ya? Oh iya ya, jadi masih ada 15 menit Pak, masih ada aman-aman. Baik, barangkali kalau dari floor, dari para mahasiswa mau menanyakan sesuatu, monggo silakan. Iya silakan. Ada? Ya, Fikri. Oke, silakan Fikri Harnaidi. Ya Bu, selamat pagi. Perkenalkan kembali, saya Fikri dari Teknik Perminyakan. Terima kasih sebelumnya Bu atas penjelasan Bu Nani. Saya tertarik untuk bertanya beberapa hal. Untuk yang pertama itu, kalau saya lihat potensinya itu kan sebenarnya lebih besar di luar-luar Pulau Jawa. Contohnya kayak di Kalimantan, di Sumatera, sama di Papua. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya mangrove itu dikembangkan di sana, sedangkan polisi-polisi itu mungkin lebih terpusat di Jawa, seberapa besar pengaruhnya gitu Bu, kalau boleh tahu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, konsep carbon offset ini sebenarnya kan setelah suatu perusahaan setelah mungkin, koreksi kalau salah ya Bu ya, kayak membeli sebuah lahan gitu, kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan, yakni penanaman dan juga pemeliharaan selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu apakah harus dibeli lagi oleh perusahaan tersebut atau bisa dilempar ke perusahaan lain gitu Bu, untuk membeli tanah yang sama atau lahan yang sama?
Untuk yang pertanyaan ketiga, saya pengen nanya juga mengenai swasembada pangan tadi. Kira-kira kalau misalnya anak mudanya itu mungkin minat untuk menjadi petaninya itu nggak setinggi dulu, apakah tetap bisa terjadi ya Bu? Atau pengaruhnya seperti apa sih? Kurang lebih saya pengen nanya itu aja Bu. Terima kasih. Ya, ya terima kasih. Siapa tadi? Fikri ya? Dari pertambangan ya kira-kira. Jadi ini ada 3 pertanyaan bagus semua. Saya jawab yang pertama ya, bahwa kalau ini kan memang mangrove, ini kita bicara NBS ya, sebenarnya nature based solution. Kan kita kalau bicara pengurangan emisi karbon itu bicaranya tidak apa namanya, bicaranya itu sebenarnya lebih luas ya, lebih luas. Nah, jadi yang dimaksud tadi adalah NBS sebagai solusi atau nature based sebagai solusi itu dimaksudkan kaitannya dengan carbon offset. Jadi kalau misalnya polusi yang disebabkan oleh industri atau yang lainnya atau transportasi ya itu cukup besar, itu ada aktivitasnya di Jawa. Kita kan sekitar 70% atau kurang ada di Jawa gitu ya. Artinya apa, polusinya di Jawa ini besar gitu ya. Oleh mereka-mereka itu gitu, oleh industri-industri, misalnya kita bilang industri atau ya mungkin yang bisa sekarang lebih mudah tuh industri dulu ya. Karena kalau misalnya transportasi itu perlu upaya lagi tuh satu step lagi gitu untuk membuat clear siapa yang harus ditunjuk untuk upaya pengurangannya gitu ya. Karena individu kan bisa saja seperti kalau kita terbang tuh sekarang sudah ada tuh namanya apa, kita membayar carbon emission untuk mengurangi itu sudah ada include gitu ya di beberapa penerbangan. Nah, ini saya bicara kembali lagi dulu ke Indonesia dulu ya. Kalau Jawa industri dia polusi, dia nanti kena cap ya, kena cap tuh jadi batas emisinya dia lewat, maka dia harus membeli pengurangan emisi atau karbon kredit itu untuk bisa dia berada di cap itu gitu. Misalnya dia capnya 100, dia emitted 120 gitu ya. Jadi ada 20 ton misalnya ya yang harus mereka ganti untuk ini ya, mereka harus ganti dengan cara membeli carbon offset gitu. Nah, carbon offsetnya dari mana? Stoknya itu ada di nature base gitu kira-kira. Jadi ini pertanyaan 1 dan kedua sebenarnya ada hubungannya. Jadi kita tidak hanya atau tidak harus di lokasi situ saja yang misalnya industrinya ada di situ, nature-nya ada di situ gitu ya, sehingga dia bisa langsung berdampak langsung gitu. Itu satu hal, itu dimungkinkan juga kalau dia memungkinkan. Misalnya ada industri di mana ya, di Sulawesi gitu ya, yang dikembangkan tapi dia nature-nya ada juga di sana. Jadi bisa lebih dekat gitu ya. Jadi dia bisa melakukan hal itu untuk memperluas. Jadi nature-nya dia perluas. Jadi rehabilitasi nature atau mangrove-nya bisa dilakukan oleh si perusahaan itu dalam konteks upaya mengurangi emisinya gitu kan. Nah, tapi dalam konteks yang lain kalau berada di lokasi yang berbeda itu masih bisa dilakukan juga, didorongnya melalui carbon credit tadi, melalui offset dari nature base. Kira-kira itu. Jadi apa namanya, tetap akan bermanfaat si mangrove ini kalau kita bicara blue ya, blue carbon sekarang ya. Tapi tidak terbatas nature based solution tuh ke blue carbon sebenarnya. Lebih ke forest juga bisa. Tapi ini karena kenapa saya ngangkat blue carbon, karena relatif baru yang sedang berkembang. Jadi itu ya. Jadi dia tetap bermanfaat untuk mitigasi perubahan iklim karena bisa menjadi offset yang akan dibeli oleh perusahaan yang emitted. Jadi yang mengeluarkan polusi karbon itu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi maksudnya offset itu adalah gini. Jadi carbon offset itu dia nature base ya. Jadi dia misalkan mangrove, dia punya satu kawasan. Kawasannya ini kan ada yang di dalam kawasan hutan, ada yang di luar kawasan hutan. Ya, ini tadi berarti bicaranya mungkin yang di luar kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutan, mereka menanam biasanya tuh ada
kepemilikan pasti ya. Kalau konsesi gitu ya. Jadi dia ada hak istilahnya kalau di kehutanan itu dia dibagi itu ya. Jadi dia ada yang dalam kawasan pun juga ada, tapi di luar juga ada. Nah, kalau dia di luar kawasan misalkan dia menanam ya, dia memelihara itu nanti bisa dihitung berapa karbon stoknya itu. Karbon stoknya dihitung. Nah, untuk dihitung memang butuh dana. Kan ada metodologi yang harus diterapkan. Pasti dia butuh kayak konsultan gitu ya untuk menghitungnya gitu. Atau kalau dia punya alat-alat sendiri kayak tadi dia bisa menghitung ya berapa stoknya. Nah, setelah stoknya itu angkanya ada, dia submit. Mereka ini ya submit sehingga bisa nanti diverifikasi oleh namanya lembaga. Nah, lembaga validasi dan verifikasi. Di Indonesia ada 7, sudah ada 7 LVV namanya. Tapi yang skala internasional, kalau dia mau jual ke internasional, dia harus gunakan standar karbon internasional, yang which is sudah bisa juga dipakai untuk barang-barang nature-nya Indonesia. Artinya untuk forest Indonesia bisa dipakai. Nah, ini untuk yang ini harus bayar. Jadi kalau yang tadi untuk ngitungnya itu bisa nggak bayar kalau punya peralatan kerjasama gitu ya, tapi untuk yang lembaga verifikasi validasi ini harus bayar. Karena mereka yang akan memverify perhitungan stok karbon ini benar nggak gitu. Nah, setelah itu mereka akan proses keluar sertifikat. Nah, sertifikatnya inilah yang disebut nanti sertifikat kalau di Indonesia namanya SPEI ya. Jadi sertifikat pengurangan emisi karbon. Kalau di luar itu ada namanya beda. Tapi intinya tuh sertifikat ini yang bisa kemudian dibeli atau dijual dan ada pembelinya gitu. Karena demand untuk offset ini tinggi ya gitu. Jadi bisa didagangkan di dalam negeri maupun ke luar negeri gitu. Itu jadi yang nanti memproses itu adalah yang memiliki lahan itu gitu. Jadi bukan dia dikerjakan, yang dijual itu sertifikatnya, sertifikat yang setelah diverifikasi gitu, untuk carbon offset ya. Nah, yang ketiga tadi petani milenial. Memang sekarang susah nih petani salah satunya masalahnya itu adalah selain yang tadi yang disampaikan tuh SDM. Nah, untuk milenial ini sedang diupayakan untuk bisa lebih tertarik kepada pertanian. Ya, itu yang pemerintah sedang lakukan. Nah, bisa kalau di luar itu ya juga sudah banyak nih petani milenialnya. Biasanya mereka pendekatannya melalui smart ya, smart agriculture. Nah, ini yang kita sedang dorong. Nah, kalau kita butuh sekali sebenarnya agar petani muda ini lebih banyak yang mau tertarik. Kalau ini tidak atau kurang tadi ya, kurang cukup gitu ya, bagaimana gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan adalah ya kerjasama dengan investor mungkin kita bilang ya. Investornya bisa dari dalam, dari luar negeri gitu. Untuk bisa mencapai ya, kita upayakan dalam negeri dulu ya, mencapai target. Jadi artinya tidak hanya target pertanian ini tidak hanya dari petani saja ya, tapi misalnya ada dari area yang dikerjasamakan dengan mitra gitu. Misalnya sedang didorong ya nantinya ini ya food estate gitu, itu kan. Jadi ada pertanian dengan petani, tapi ada juga pertanian yang dikelola oleh kerjasama dengan mitra. Dan diharapkan sebenarnya di dua-duanya ini kalau kami lihat mungkin yang mitra ini juga justru lebih banyak melibatkan petani muda. Yang mitra ini karena lebih misalnya food estate gitu ya, mereka bisa menggunakan teknologinya lebih mudah gitu ya, dan skalanya lebih besar gitu. Itu yang untuk harapannya petani muda bisa tertarik nanti di lahan-lahan yang lebih luas melalui kemitraan-kemitraan tadi bisa terlibat masuk gitu. Itu mudah-mudahan bisa jelas. Ya. Terima kasih Bu Nani. Masih ada waktu Bu? 5 menit masih ada? Bisa. Masih bisa. Ya.
Oke, Joko. oke. Kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir aja sebelum ini. Bu Nani, untuk terkait dengan nanti pertemuan di Brazil tahun ini gitu ya, persiapan apa yang sudah dilakukan Indonesia untuk itu? Ya, jadi pertemuan di Brazil ini kan pertemuan yang 30 ya, jadi ke-30 COP ke-30, jadi spesial. Dia biasanya 10 tahunan tuh ada yang spesial. Nih yang Brazil nih pas yang COP 30. Nah, isu yang mau diangkat karena kita tahu Brazil apa kelebihannya, dia tuh di nature. Nah, ini jadi isu nature based solution itulah yang sedang dipersiapkan juga oleh Indonesia untuk dibawa ke Brazil gitu ya. Lebih apa namanya, lebih kuat gitu ininya. Karena kita sebenarnya sudah track record kita di nature based upaya-upaya aksinya ya, di Volu. Volu nih itu lebih apa maksudnya positif bukan? Jadi positif sebenarnya. Jadi kita forest fire atau kebakaran hutan menurun kan. Sekarang kita jarang dengar kan, karhutla gitu. Jadi antisipasi preventifnya itu udah berjalan gitu, programnya udah berjalan. Itu bisa kita kedepankan lebih gitu nanti di COP 30 karena kita lihat negara tetangga kita masih ada masalah. Jadi artinya best practices bagaimana Indonesia bisa menghandle itu perlu kita kasih tahu juga lebih luas lagi ya kepada mereka gitu. Terus juga upaya-upaya deforestasi itu kita juga cukup bagus, penurunannya cukup banyak karena kita melakukan upaya misalnya social forestry atau perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat hutan, masyarakat yang tinggal di wilayah hutan atau sekitarnya gitu. Jadi program-program yang community base itu yang sebenarnya juga kita akan bawa ke sana itu. Jadi intinya Pak Joko untuk yang menyongsong ke COP 30 ini kita akan atau sekarang sedang intens mempersiapkan lebih kepada nature based solutionnya gitu yang akan kita bawa ke sana. Untuk itu ada beberapa penguatan nih kolaborasi dengan negara yang punya gitu. Jadi, itu salah satunya dan tentu negosiasinya sama Paris Agreement Article 6 ya itu juga terus kita akan kuatkan dan saya rasa itu kalau yang NDC target NDC kita sudah ada kan jadi kita tinggal bawa bagaimana capaian-capaiannya ya yang spesial service ya. Ya, berkaca pada yang kemarin itu waktu di Azerbaijan ya, di Baku, Iya, itu masalah Baku. pendanaan jadi ribut gitu ya. Enggak, Iya. kira-kira seperti apa kemungkinan masalah pendanaan di Brasil nanti, Bu? Ya, ya sama sih ini. Ya pendanaan juga akan masih menjadi isu ya Pak Joko ya. Pendanaan ini masih menjadi isu dan kita juga memang berniat juga sedang persiapkan, tapi kita nggak tahu nanti pergerakannya seperti apa yang disebut blended finance. Sebenarnya blended finance ini kita inisiatif Indonesia ya, namanya Global Blended Finance Alliance atau GBFA. Itu lahir di G20 tahun 2022 di Bali ya. Nah, itu yang kita mau tawarkan sebagai bagian dari solusi sebenarnya. Itu yang juga karena pendanaan itu sebenarnya nah mungkin nanti lebih kuat lagi kayak di Brasil nih isunya juga ya dari yang Baku kemarin. Karena ada satu hal yang prinsip nih ya bahwa komitmen negara maju untuk mensupport negara-negara berkembang dalam melakukan aksi-aksi iklimnya gitu. Nah di situ tuh yang situasinya adalah sekarang negara maju juga lagi bermasalah juga ada masalah-masalah ini kan ekonominya ya. Jadi komitmen dan juga bukan itu tantangan-tantangan juga lebih besar sekarang. Nah jadi komitmen yang 100 billion itu yang kemarin itu belum bisa tercapai. Nah ini mungkin nanti kita lihat pada Brazil ini perlu ada inovasi lain gitu. Jadi mereka komitmennya tetap perlu, tapi mungkin ditagih gitu ya. Tapi kita juga membantu mereka. Bagaimana nih caranya untuk ada solusi untuk menemukan itu supaya aksi iklim lebih luas, lebih besar di negara berkembang, tapi financingnya ini mungkin blended gitu. Jadi blended yang disebut makanya blended finance itu. Itu mungkin itu kira-kira ya itu posisi Indonesia tuh kelihatannya kita akan mendorong ke sana gitu. Tetap meminta komitmen mereka tapi mencarikan solusi bagaimana agar bisa
dapat gitu ya, ketemu gitu. Nah itu di blended gitu, di blended namanya kita sebut di blended finance gitu kayaknya Pak Joko. Ya, kan kalau misalkan aksi iklim itu bisa kita lakukan dengan pendanaan dari dalam negeri kan bagus gitu ya. Tapi barangkali kan perlu ada ini dari luar gitu. Nah, Ya, kira-kira harus. ada target tertentu, nominal tertentu yang harus dicapai gitu, Pak? Nah, nominal kita belum tahu sih, kita perlu keuangan nih, Kementerian Keuangan ya. Tapi kita upaya-upaya itu terus ada gitu. Dan memang harus ada dukungan dari luar ya. Karena kita punya resource-nya. Tadi ya kita punya hutan ya, punya mangrove yang bisa menyerap banyak atau menyimpan karbon banyak ya. Tapi untuk itu kan kita butuh dana untuk konservasi, butuh dana untuk rehabilitasi gitu. Nah itu yang artinya perlu disupport gitu. Itu yang salah satu contoh gitu di nature base. Jadi target angka saya nggak bisa ini ya, nggak tahu persisnya, tapi itu Kementerian Keuangan karena tadi dana alokasi kita kan juga terbatas untuk itu ya. Tapi kita kemitraan yang kita bangun Pak Joko. Oke, baik, terima kasih Bu Nani sudah panjang lebar menjelaskan ini. Barangkali Ibu sudah harus bertemu dengan ini Menko, katanya ada rapat. Iya. Ya, Ada terima kasih. ini ada urusan sampah habis ini Pak Menko. Iya. Baik, terima kasih Pak Joko, sama juga teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih, sukses selalu semuanya. Dan kalau ada yang mau digali lebih dalam, silahkan nanti menghubungi Pak Joko. Kita bisa sambung-sambungkan ya Pak Joko ya. Ya, oke. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Nani. Ya. Salam untuk Pak Menko. Ya, siap nanti saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya.